Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات, Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melanjutkan silatul ilmi, menyambung hubungan ilmu di antara kita. Semoga majelis ini majelis yang dirahmati Allah, yang diberikan padanya as-sakinah serta dikelilingi oleh para malaikat dan dibanggakan Allah di masyarakat kelas atas di langit, dan semoga tidak satu pun kita kecuali diampuni dosanya dan diterima amal-amal salehnya, amin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam senantiasa lahir dari hati kita yang paling dalam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada para keluarga dan istrinya, para sahabat yang senantiasa setia menemani perjuangannya, dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari berbangkit. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, seperti yang kita sampaikan di muqaddimah pekan yang lalu sebagai tamhid persiapan untuk kaji yang berat pada pekan ini. Masih ingat kan? Atau tambah lagi muqaddimahnya? Pemanasan lagi. Iya, agak berat memang. Tapi gimana lagi? Karena tuntun ngambil kitab ini dan juga kitab yang lain. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, Masya Allah, ini bisa panjang jadi ini, datang kopi, Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah. Allah yang mengatakannya ghairu makhluk, bukan makhluk. Ma'asyarul kiram, masalah ini di kalangan as-salaf sebenarnya sudah ijma' bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Baru datang pengingkaran terhadap Al-Quran kalamullah setelah lahirnya pemahaman-pemahaman khalaf yang hanya berdasarkan logika atau ilmu kalam seperti yang kita sebutkan pekan yang lalu. Lalu datang segelintir
yang mengingkari Al-Quran sebagai sifat di antara sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita juga sudah sampaikan dan banyak bukti, di antaranya adalah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah itu sama-sama wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bedanya adalah Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah, sedangkan As-Sunnah maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kedua-duanya ini wahyu yang Allah turunkan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya wahyu dibagi oleh para ulama menjadi dua, wahyun matlu wa wahyun ghairu matlu. Wahyu yang ditilawahkan, dibacakan kepada Nabi SAW, dan ada wahyu yang tidak ditilawahkan. Allah sampaikan dalam hati Nabi SAW, lalu Nabi sendiri yang membuat lafaznya. Nah, coba perhatikan Al-Quranul Karim, ketika dia adalah sifat di antara sifat Allah, bukan makhluk Allah, maka Al-Quran tak bisa ditiru. Al-Quran tidak bisa ditiru. Makanya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi salatin min mithlih. Sudah sejak zaman jahiliyah lagi, maksudnya sejak zaman awal risalah lagi, orang mencoba nak membuat surat Al-Quran, mencontoh Al-Quran, tidak bisa. Mukjizat. Itu artinya kenapa? Karena memang perkataan Allah adalah sifatnya tak bisa dicontoh oleh makhluk, karena Al-Quran bukan makhluk. Sedangkan hadis Nabi, karena dia perkataan makhluk, maka dia makhluk bisa dicontoh oleh makhluk. Makanya tidak ada kumpulan ayat palsu. Ada? Nah, antum yang ngarang ya? Tak ada kumpulan ayat-ayat palsu, nggak ada. Tapi kumpulan hadis palsu banyak, ya kan? Jadi hadis bisa dipalsukan orang karena hadis perkataan Nabi makhluk. Perkataan makhluk adalah makhluk. Walaupun Nabi tinggi balaghahnya, Nabi afsahul Arab, orang yang paling fasih, walaupun demikian masih bisa ditiru hadis-hadisnya oleh orang. Dan buktinya orang pada terpengaruh oleh hadis palsu. Betul kan? Orang pada banyak yang tertipu oleh hadis palsu. Dan bukan hanya orang biasa, orang-orang hebat pun ada yang terlibat meriwayatkan hadis palsu. Oh, tidak sengaja Ustaz. Memang ada yang tidak sengaja, ya, ada yang sengaja. Yang tak sengaja tak berdosa dia. Ada di antara imam-imam ahli sunnah sendiri yang meriwayatkan hadis palsu. Mungkin dalam perkiraannya, ijtihadnya itu hadis kuat misalnya, atau memang dia ingin jelaskan pada masyarakat muslim bahwa hadis ini palsu. Ya, makanya kita harus paham metodologi penulisan seorang penulis, bahwasanya dia menyebutkan seluruh dalil yang ada. Nah, tetapi sebenarnya wajib dijelaskan bahwa itu palsu. Wajib dijelaskan bahwa itu palsu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Intinya bahwa perkataan Allah adalah sifatnya bukan makhluk, sehingga tidak bisa ditiru oleh makhluk. Sedangkan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia makhluk, maka perkataannya makhluk, maka bisa ditiru oleh makhluk. Sedangkan perkataan Allah tidak bisa ditiru. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak satu pun yang bisa menyerupainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, kenapa perkataan ini ditulis oleh Syekh As-Sabuni rahimahullah? Karena lahir pemahaman khalaf tadi yang bersikeras mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sebab apa?
karena Al-Quran itu dituliskan di kertas, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bukan karena dibahas oleh orang, kita tidak perlu membahas ini, karena sudah maklum bahwasanya di kalangan as-salaf bahwa Al-Quran itu perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah kita juga sampai sebenarnya mulut kita selalu mengatakan ini firman Allah, iya kan? Apa mana firman? Apa mana firman? Ya perkataan Allah, iya tak? Bukan Pak Firman. Ya perkataan Allah, iya kan? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat semuanya sama dengan ketika kita banyak kalau sudah ngaji, di mana Allah nanti hilang telunjuk yang selalu nunjuk ke atas tuh. Ya, menyebut nama Allah otomatis ya Allah, ya kan? Allah sebagai saksinya, ada sambil nunjuk lagi. Tapi kalau ditanya, boleh nak nanya di mana? Oh, tak boleh. Terus tunjuk tadi, gigit sampai lokam dulu. Ya salah tunjuk nih. Kalau orang-orang dulu salah tunjuk kuburan, hati-hati, digigit sampai lokam, tahu lokam? Sampai berbekas. Ini bahasa khusus kita ini. Tidak bisa di Indonesia kan sampai berbekas. Sampai ada bekas gigi itu di situ. Nah, dulu kalau khurafat kami masa kecil-kecil dulu, tadi kampung Ustaz ada juga biaya. Ya, kalau nunjuk kuburan, nah harus digigit jari, tidak boleh tunjuk kuburan. Ini jangan-jangan gara-gara nggak boleh nunjuk Allah di atas ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ketika terserah pada Allah, sudah ketentuan Allah, tunjuk pasti ke atas. Doa ya Allah juga mengadah ke atas. Mungkin dalam sholat kalau bukan karena tidak boleh menengadah, dalam sholat pun akan berdoa sambil menengadah. Coba tengok orang. Tapi pas ngaji di mana? Oh ya, tidak boleh tanya Allah di mana. Tapi Nabi ditanya di depannya. Itu hadis-hadis untuk budak itu, kalau kita kan tidak budak. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai hadis Nabi pun direndahkan oleh orang. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi sebenarnya ini di kalangan salaf sudah tuntas. Cuman ketika mulai rusak keyakinan, maka lahirlah karya-karya tulisan. Jelas ya? Ingat tuh, Nabi tak ada kitabnya kecuali Al-Quran. Nabi ada nulis? Ada Nabi menulis buku? Berarti tidak profesor. Nabi tidak berilmu? Tidak hebat? Akhir. Hebat itu bukan pada banyaknya tulisan. Hebat itu adalah pada ilmu yang sesungguhnya. Ya, bukan pada banyaknya tulisan. Kalau tidak nanti jurnalis banyak tulisannya. Tahu jurnalis? Bukan Pak Jurnalis ya. Jurnalis yang nulis jurnal tiap hari tiap hari turun tulisannya, iya kan? Kadang jadi headline pula, jadi trending topic tulisannya. Tapi apakah dia berilmu? Tidak. Dia hanya menyampaikan apa yang dia lihat. Kadang-kadang banyak pula mudaratnya. Iya, cerita tentang orang selingkuh, pejabat ini selingkuh misalnya, ada gunanya? Ada gunanya sih? Dosa kita, ya qazab kita, ya, tapi tulisannya turun terus. Coba lihat majalah yang paling laku di Riau ini apa? Koran? Nggak tahu juga. Hah? Nggak baca koran, tonton. Hah? Yang paling sering dibaca orang, berita kriminal, berita korupsi, berita perkosaan. Itu paling suka. Kalau saya masih ingat waktu di Jakarta dulu, tinggal dengan kawan, ada yang di LIPI, ada yang di luar LIPI kan. Kalau beli koran Pos Kota itu kolom pertama yang paling dulu dibaca adalah kolom nah ini dia. Apa isinya? Pasti isinya penyelewengan semua, selingkuhan. Apa lagi? Antum baca juga rupanya ya. Kaum muslimin, tidak apa-apa, ngaku aja lah. Saya juga baca waktu itu. Jadi kaum muslimin itu yang paling cepat dicari orang. Bahkan ketika dibuat voting, kenapa cepat laku koran itu, salah satu kolomnya yang tidak bisa hilang itu. Jadi berita itu syarruha khairuha, kata orang Arab. Berita yang paling laku itu yang paling buruk berita, iya tak? Sama kayak di sini sama ya. Yang paling dicari orang itu adalah berita paling buruk. Kalau tidak percaya, lihatlah grup-grup WA kita, grup-grup kawan-kawan kita, Ustaz, ya. Paling-paling kalau kita cerita tentang pembangunan masjid itu tidak banyak komentarnya. Tapi kalau cerita nanti
korupsi 15 miliar, itu banyak itu. Banyak likersnya. Allah musta'an. Baik, kembali ke sini kaum muslimin. Jadi ketika mulai menyimpang, maka terpaksa dikeluarkan alat. Akhirnya ditulis kitab-kitab. Banyak kitab ditulis. Kemarin diantaranya ini kitab Ar-Raddu ala man ankara al-harfa wa sawt li Abil Waqt As-Sijzi rahimahullah ta'ala. Karena mereka mengatakan Allah itu tak berbicara. Sebab kalau dia berbicara berarti bersuara dan pakai huruf. Dan itu adalah perkataan makhluk. Bagaimana keedah lagi kaum muslimin dan muslimat? Memang ada bicara yang tak pakai huruf dan pakai suara? Hah? Ada nggak orang bercakap tak pakai huruf, tak pakai suara? Apa namanya? Orang bisu aja bersuara dia. Iya tak? Jadi tonton ketika mengatakan Allah dia berbicara tapi tak pakai huruf, tak pakai suara, sama dengan menuduh Allah bisu. Jelas? Katanya menggunakan logika mana yang bisa menerima bahwa ada orang berbicara tapi tak pakai suara? Logis? Ini logika yang tidak logis itu. Katanya harus gunakan akal juga, tapi di sini tidak masuk akal. Ya, carilah yang namanya bicara tak pakai suara. Kemudian dalam hadis sebutkan bahwa setiap orang nanti di akhirat akan diajak berbicara oleh Rabbnya. Lama sekali Ustaz. Memang antum kira sebentar, ya rahmukallah. Antum kira sebentar hari kiamat tuh? Berapa lamanya? Pada mahsyar itu berapa lamanya? Hah? Jauh aja, kami tidak pernah ke sana Ustaz. Gitu aja lah, selesai kok. Tidak tahu. Berapa? Tidak tahu juga. Memang satu hari, tapi satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Antum tak dapat giliran keberapa? Kalau sempat, siapa namanya? Ini huruf A cepat ini. Iya, tapi A yang dimudahkan urusannya. Kalau sempat A yang bersulit, lambat. Ya sih, satu harinya sama dengan 1000 tahun. Ya, jadi tidak sebentar, lama. Jadi semuanya akan diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib, ketika diajak bicara, Allah bicara pakai huruf apa tidak? Tidak pakai suara. Tidak pakai suara namanya apa? Bisu. Jadi antum lebih rela mengatakan Allah bisu daripada Allah Allah bicara dalam kalamun nafsi saja. Tapi antum bilang Allah tidak punya nafs, tidak punya jiwa. Ya, makanya kaum muslimin keluar dari Quran dan Sunnah banyak sekali masalahnya. Banyak sekali masalahnya. Ketika dia bilang, orang yang mengatakan Allah tidak berbicara, tidak pakai huruf, tidak pakai suara, lalu dia bilang, lalu gimana? Kan salah satu sifat Allah kan al-kalam. Iya kan? Bahwa mutakallim, kaunuhu mutakalliman. Kan itu sifat 20 yang kita hafal dulu kan? Masih hafal kan? Sudah lupa? Kalau lupa sifat 20, sifat 100, sudah lupa tuh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kan yang terakhir adalah kaunuhu mutakalliman. Dia berbicara. Terus kalau dia bicara, mereka bilang, ya kami dulu juga itu mempelajari kalamun nafsi, yaitu perkataan dalam hati. Tapi antum bilang Allah tidak punya anggota. Sekarang sudah menyebut Allah punya nafsi. Jelas paham maknanya? Ya kan salah satu sebab ahli kalam menolak Allah punya tangan. Kalau punya tangan berarti punya anggota. Kalau punya anggota berarti mujassim antum. Jelas? Nah, ketika bercakap tentang masalah kalamullah, Allah berbicara iya, tapi tidak pakai huruf, pakai suara, enggak. Lalu bicara gimana? Kalamun nafsi, dalam hati. Berarti Allah punya hati dong. Paham? Paham enggak ya? Berarti makanya terjadi tanakhudat yang luar biasa, kebingungan yang luar biasa kaum muslimin dan muslimat. Makanya Al-Quran dengan sunnah sangat gamblang menyebutkan Allah bicara seperti apanya kita tidak dikasih tahu. Yang penting berbicara dan mesti punya suara dan mesti mengandung
huruf. Nah, berarti serupa dengan tidak. Kan saya bilang tadi dari awal, tidak serupa. Buktinya tidak ada yang bisa niru. Jelas? Tidak ada yang bisa meniru. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh, qala Syekh Abu Uthman, wa yashhadu ashabul hadis, dan para ashabul hadis. Tonton masih ingat siapa ashabul hadis? Lupa lagi. Ashab jamak sahib, yaitu sahabat-sahabat hadis. Apa makna sahabat hadis ini? Pakar hadis, pakar hadis, periwayat hadis? Enggak. Yaitu kan sudah kita dari awal sudah bilang, yang dimaksud dengan istilah ashabul hadis ada istilah umum, ada istilah khusus. Istilah umumnya semua orang yang berkecimpung di bidang hadis sebut ahlul hadis, betul? Semua orang yang berkecimpung di hadis dan ilmu hadis, dalam meriwayatkan hadis, dalam mensyarah hadis, dalam meneliti hadis, disebut pakar ahli, disebut ahli hadis. Tapi ada istilah lebih khusus, dan ini yang dimaksud istilah oleh ahli hadis, yaitu kullu man yasta'milul hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullah, semua orang yang memakai hadis. Kan ada orang tahu hadis tapi tidak memakai. Ada enggak? Banyak apa sedikit? Kebanyakan mungkin. Dia tahu itu hadis tapi tidak dipakainya. Tidak dipakainya di akidah, di ibadah. Bahkan kadang-kadang sengaja untuk menukar hadis dengan hadas. Menukar hadis dengan hadas. Maka ini tidak masuk dalam istilah khusus. Dan ada sebagian dipakai, sebagian dipakai, sebagian tidak dipakai. Tidak dibuang namanya, tapi dikarantina. Ya, diisolasi. Diisolasi karena takut terpapar pemahaman Salafi dan Wahabi misalnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, maka Syekh katakan wa yashhadu ashabul hadis. Sebab nanti kalau kita sebutkan makna, tak jelaskan apa yang dimaksud. Ya, ini kan si fulan ahli hadis juga, si fulan ahli hadis. Iya kan? Di antara yang mengingkari kalamullah, ada yang mereka yang pakar hadis. Makanya ya, mana yang dimaksud dengan ashabul hadis? Ini adalah istilah khusus. Mereka yang menggunakan hadis dalam beragama. Yang menggunakan hadis dalam beragama. Sebab ada di antara kaum muslimin yang mengaku, ya sebagian mengaku Islam, yang mengatakan seperti kaum Mu'tazilah, mereka mengatakan, oh kami beriman sama hadis. Terus kenapa ini? Oh enggak, itu maksudnya. Anda ini enggak berpikir, Anda ini enggak punya akal. Subhanallah. Waktu belajar awak juara dengan dia, tapi awak tidak bakal dibuatnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bukan itu maksudnya. Anda tahu maksudnya dari mana? Dari sini saya. Sahib. Antum memahami perkataan Nabi, ya dari Nabi juga. Jangan dari pikiran sendiri. Lalu gimana namanya? Tafsirkan hadisnya dengan hadisnya. Tafsirkan hadisnya dengan hadisnya. Atau dengan perkataan para sahabat yang merupakan murid-muridnya. Jangan antum pergi jauh-jauh sendiri. Oh berarti antum bisa ngambil hadis langsung? Iyalah, bukan ngambil hadis maksudnya ngambil hadis langsung tanpa ulama, bukan itu maksudnya. Kan kita dituduh juga. Oh, mereka itu langsung ke Rasulullah ngambil hadis tidak mengikuti ulama. Subhanallah. Memang ada gitu yang belajar langsung ke Nabi hari ini? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah kita tumbuh sejak dari SD sampai pondok pesantren, sampai belajar jauh ke luar negeri, semuanya melalui ulama. Ulama mana? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa? Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Di antaranya Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, dan sampai kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ashabul hadis
Yang dimaksud oleh beliau dengan judul bukunya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, maksudnya adalah mereka yang menggunakan hadis. Jelas ya? Bukan pakar hadis saja. Dan yang mereka gunakan hadis otomatis mereka pakar hadis. Sama ketika mendudukkan istilah pemikir dan ulama. Ulama itu pasti berpikir, tapi pemikir belum tentu ulama. Jelas lah? Kita kadang banyak pemikirnya, tapi mereka bukan ulama. Nah, di saat kita mengagumi pemikiran, akhirnya pemikir dianggap ulama. Nah, itulah di saat ilmu tidak ada, di saat ilmu tidak mendapatkan supremasinya di kalangan kita, sehingga para pemikir dianggap ulama. Jadi asal profesor doktor ya pandai berceramah dianggap ulama, padahal latar belakang ilmunya mungkin hubungan internasional atau filsafat pembangunan. Tapi karena profesor doktor pakai peci haji, sering ke masjid, diangkat jadi ulama. Diambillah istilah, karena alim dalam bahasa Arab orang berilmu, dia berilmu nih. Ya tak? Dalam istilah umum, setiap orang berilmu disebut ulama. Makanya dalam bahasa Arab, orang yang dapat gelar doktor itu namanya syahadatu al-alimiyah al-aliyah. Syahadat orang, apa namanya? Syahadat, bukan syahadat ya bahasa kita. Apa namanya? Syahadah bahasa kita. Ijazah maksudnya. Ijazah orang berilmu yang tinggi. Ijazah syahadatul alimiyah. Alimiyah dari alim. Orang berilmu al-aliyah yang tinggi, itu sudah doktor itu. Sudah doktor. Tapi kalau asyhadatul alimiyah saja itu baru S2. Aliyah, al-aliyah itu doktor. Nah, di atasnya profesor. Nah, orang yang jurusan ekonomi pun dapat juga syahadah itu. Ini istilah umum. Tapi kalau sudah masuk majelis ulama, kalau di sana majelis ulama itu bukan masuk, tidak pakar ekonomi, tidak masuk dia hanya sebagai mustasyar, penasehatnya atau konsultannya. Kalau di kita tidak semuanya masuk ulama. Itu yang bedanya. Karena apa? Memakai istilah umum tadi. Bagaimana sekarang? Ashabul hadis ada istilah umum, itlaqun am, ada itlaqun khas. Ya, ada itlaq secara umum semua yang meriwayatkan hadis, semua yang menggeluti ilmu hadis, semua yang menghafalkan hadis disebut ahli hadis. Jelas? Ini istilah umum. Tapi ada istilah khusus, bahwa ahli hadis itu, ashabul hadis itu adalah mereka yang menggunakan hadis dalam berakidahnya, dalam beribadahnya, dalam bermuamalahnya, bahkan dalam berakhlak, beradabnya, bahkan cara pakai sarungnya. Ya, seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis sunnah faf'al." Andainya kau bisa tak garut kepala kecuali ada dalilnya dalam sunnah, lakukan itu. Paham? Itu berkaitan Sufyan Ats-Tsauri. Inilah yang maksud dengan ahlul hadis itu. Segalanya memakai hadis. Nak nunjuk orang gini, ada enggak hadisnya? Oh, salah tunjuk, harus gini. Misalnya. Ya, nah, jadi segalanya berdasarkan hadis. Inilah yang sesungguhnya dimaksud dengan ashabu al-hadis secara khusus. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa dipahami? Nah, kalau istilah umum enggak, semuanya asal dia berkecimpung di hadis, ahli hadis dia. Ya, ngajar kitab mustalah hadis misalnya. Ada pakar pula di mustalah hadis. Ini ahli pakar hadis ini. Ini dengan istilah kita sebut dengan pakar itu. Dan itu ramai. Tapi secara khusus, istilah khusus mungkin dia tidak masuk kategori. Tidak masuk kategori, seperti kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, kam min man ishtaghala bil hadis,
wa yakun min ahli wa la yakunu min ahli. Berapa banyak orang yang masya Allah berkecimpung di ilmu hadis, di hadis dan ilmu hadis, tetapi tidak mengikuti metode ahli hadis secara khusus. Paham? Lajal ya, supaya nanti antum tidak debat saya dengan kata, oh si pula ahli hadis Ustaz, tapi akidahnya, jelas? Si fulan itu ahli hadis hebat-hebat, tapi kok tidak sama akidahnya dengan kita, misalnya. Itulah makanya perlu didudukkan. Yang dimaksud dengan ashabul hadis, yang dimaksud oleh ashabul hadis oleh mereka ini adalah mereka yang selalu menggunakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebagian kaum muslimin yang tidak memakai hadis. Ya, tadi saya katakan contoh Mu'tazilah, mereka menganggap sebuah hadis tak bisa jadi hujjah dalam akidah. Kemudian diluruskan sedikit oleh Asy'ariyah Al-Kullabiyah bahwasanya hadis-hadis yang digunakan dalam akidah hanya hadis mutawatir. Hadis ahad tidak bisa dipakai. Itu pasal lagi tuntun ngaji apa maksud mutawatir, apa maksud ahad ya. Hadis mutawatir itu seperti Al-Qur'anul Karim itu kan mutawatir semuanya. Perawinya ramai di semua tempat sama riwayatnya. Ya, kalau qiraat Hafs an Asim dimanapun sama, dan mustahil mereka berkumpul bersatu untuk berdusta, tidak mungkin. Jelas? Itu namanya mutawatir. Hadis ahad diriwayatkan oleh orang per orang. Ya, ada kemungkinan salahnya ada, tapi mutawatir tidak ada lagi kemungkinan salahnya, sangat nihil. Tapi hadis mutawatir ahad perawinya mungkin 3, 4, tidak sampai pada derajat mutawatir. Nah, kebanyakan hadis mutawatir atau ahad? Tanya pakarnya. Kaum muslim. Kebanyakan hadis adalah ahad. Apa buktinya? Baca kitab kumpulan hadis mutawatir. Baca saya kumpulan hadis al-tala'al al-mutanathira fil ahaditsil mutawatirah. Jumlahnya hanya lebih kurang 373 hadis yang mutawatir. Hadis berapa jumlahnya? Hadis berapa banyaknya? 10 ribuan ya. Antum masih berhemat itu. Imam Ahmad rahimahullah dikatakan kepada anaknya oleh Abu Hatim, ayahmu itu hafal 1000 hadis. Itu bahasanya alfi hadis, 1000 hadis. Berapa nolnya itu? 6 1000 hadis. Imam Al-Bukhari menghafal 600.000 hadis. Jadi hadis banyak, yang mutawatir hanya ratusan, selebihnya hadis ahad. Akhirnya nanti dalam akidah seluruh hadis yang jumlahnya ribuan itu dalam akidah tak dipakainya. Apa sebab? Akidah itu yakin, hadis ahad itu ada zan, tidak mungkin maka di hadis zan untuk satu keyakinan. Ini dari mana datangnya? Kaedah ilmu kalam yang mendatangkan kalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, banyak yang ahli pakar di hadis tapi tidak mengikuti metode ahli hadis seperti kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Dan itulah sebabnya kitab-kitab ini lahir lagi. Semakin banyak nanti kerusakan, semakin banyak nanti tulisan. Awak kenapa ceramah terus? Karena kalau tidak ceramah nanti tambah jauh kita di agama. Kenapa kita ngaji? Karena banyak sekali yang kalau kita biarkan umat ini tanpa ngaji sama sekali, terbayang tonton. Awak dah ngaji aja masih sering juga melanggar lagi, apalagi ndak ngaji sama sekali. Makanya lahirnya kitab karena adanya masalah atau kasus.
Makanya selalu di awal tulisan skripsi apa namanya? Rumusan masalah. Jadi harus diselesaikan. Semakin banyak masalah, semakin banyak kitab. Salah satunya lahir kitab ini. Qala Syekh Abu Uthman rahimahullah wa yashhadu ashabul hadits wa ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalamullah wa kitabuhu. Ashabul hadis ini istilah khusus. Saya ulang lagi, istilah khusus karena akan ada nanti pakar-pakar hadis yang tidak mengikuti ini karena terpapar oleh virus COVID kalam. Allah musta'an. Wa yashhadu ashabul hadis, para sahabat hadis, wa ya'taqidun, menyaksikan, wa ya'taqidun, menyaksikan di sini memberi persaksian maksudnya, wa ya'taqidun, dan berkeyakinan annal Qur'ana kalamullah, bahwa Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah tabaraka wa ta'ala, wa kitabuhu, dan kitabnya, karena kita mesti beriman kepada kitab, wa khitabuhu, khitab adalah bahasa yang digunakannya, wa wahyuhu, dan wahyunya, wa tanziluhu, dan yang diturunkannya, ghairu makhluk, bukan makhluk. Bukan makhluk. Sebenarnya seperti yang Anda katakan kaum muslimin dan muslimah, masalah ini kalau bukan karena batangnya akidah menyimpang dalam masalah ini, kata Imam Ahmad tidak perlu dibahas ini, jangan dibahas karena rumit. Ma'asyarul kiram ni rahmati Allah, karena ada perkataan-perkataan yang mengandung syubhat di dalamnya nanti. Tapi karena apa? Karena diingkari oleh para pemilik akidah menyimpang, maka akhirnya dibahas. Wa man qala, nah ini yang berat ini kaum muslimin dan muslimat. Wa man qala bi khalqihi, siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, wa taqadahu, dan meyakininya, fahuwa kafirun indahum, maka orang ini menurut mereka kafir. Berat ya? Berat ya? Ya, tapi sebenarnya kalau antum baca lagi nanti dari pihak yang bertentangan akan mengatakan sebaliknya pula, sama. Bahwasanya siapa yang meyakini Al-Qur'an itu bukan makhluk, padahal dia ditulis di kertas, disalin di lauh, di apa namanya? Dicatat di kulit-kulit kayu dan sebagainya. Kalau mengatakan itu sifat Allah, sama dengan kafir kepada Allah karena merendahkan Allah katanya. Satu-satu ya, atau kosong-kosong? Draw, sama. Jadi di semua pihak, kalau antum katakan, oh berarti antum takfiri, tunggu dulu, di sana juga mengafirkan, sama. Jelas, Ustaz ya? Ini makanya kemarin anak bilang berat, antum mau juga. Berat. Imam As-Sijzi dalam kitab Ar-Raddu ala Man Ankarus Saut mengatakan ini, menukil, wa munkirul Qur'anil Arabi wa annahu kalamullah kafirun bi ijma'il fuqaha. Orang yang mengingkari Al-Quran yang berbahasa Arab itu, Quran bahasa Arab kan? Wa annahu kalamullah, dan mengingkari bahwa dia adalah perkataan Allah, tidak diakuinya itu sebagai perkataan Allah, bahwa kafirun bi ijma'il fuqaha. Ijma' para fuqaha mengatakan dia kafir. Berat kan? Hah? Subhanallah. Jadi antum nanti setelah ini jangan keluar kafir-kafir, jangan ya. Ini cukup untuk didengarkan saja. Ya, cukup untuk didengarkan. Kalau demikian masalahnya berarti berat ini. Kita harus pilih, meyakini keyakinan ashabul hadis atau meyakini keyakinan ashabul hadas. Nah, tinggal pilih.
Cuman jangan dijadikan sebagai alat penetrasi untuk menaikkan bendera permusuhan, tidak. Cuman kalau ada yang mengatakan, oh berarti antum mengkafirkan kaum muslimin, gitu ya, sama, tuan-tuan juga mengkafirkan kaum muslimin yang meyakini Al-Quran sebagai kalamullah. Jelas? Jelas? Makanya dulu ketika Imam Khalifah Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mutawakkil, Al-Mu'tasim dibisikin oleh Ahmad bin Abu Du'ad dan kawan-kawannya, mereka bahasanya ingin menyelamatkan Imam Ahmad dan ahli hadis, karena menurut mereka ini bahaya akidahnya. Kafir, bahaya, maka mereka harus diselamatkan menurut mereka pula. Makanya saya katakan kaum muslimin, orang yang tersesat yakin dia sesat? Tidak tahu dia sesat. Maka Imam Ahmad, menurut Ahmad bin Abi Du'ad, sama-sama Ahmad pula namanya, satu Ahmad bin Abi Du'ad Ra'sud Dalalah, induk kesesatan, dan satu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Ra'su al-Haq pada masanya. Iya, apa katanya kepada para khalifah, ini Ahmad ini berbahaya, ahli bid'ah yang harus diawasi dan harus dibungkam. Betul? Coba. Jadi sama hari ini yang meyakini Al-Quran dan sunnah Nabi SAW akidah, diwanti-wanti, hati-hati, ini aliran berbahaya. Letak bahayanya di mana ya? Meyakini Al-Quran dan hadis lalu berbahaya. Di mana bahayanya? Di mana bahayanya? Ustaz, di mana bahayanya? Sebab kalau ini diyakini, otomatis yang ati itu ditolak. Kalau keyakinan ahli hadis diterima, keyakinan ahli Mu'tazilah ditolak, gitu ya. Nah, di situ bahayanya. Situ bahayanya. Sebab kalau antum terima ahli hadis, antum wajib salahkan ahli al-kalam. Kalau antum terima akidahnya ahlul kalam, antum wajib salahkan ahli hadis. Pilih yang mana? Nak pilih ahli hadis atau ahli hadis? Jelas? Jadi kaum muslimin, dan nukilan ini pun nanti kalau antum kembali ke kitab-kitab ahli kalam akan berbalik. Mereka akan menukil pula ijma' para fuqaha. Nah, kan ijma' para, nah, ya memang begitu kaum muslimin dan muslimat. Berat memang. Saya kalau bukan karena ada di dalamnya, saya tidak bahas ini. Cuma karena ada terpaksa dibahas kan, supaya jelas. Jadi kalau di sini mengatakan para fuqaha ijma' mengatakan siapa yang meyakini Al-Quran bukan kalamullah, bukan sifatnya, berarti kafir. Di sebelah sana juga sama. Mereka mengkafirkan ahli as-sunnah wal jamaah. Jelas? Tuh, main kafir-kafirkan kita? Jangan. Ya biarlah para ulama sajalah. Kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini kan bahasa umum. Siapa yang meyakini bukan karena ada ta'wil, ini kan sekarang ada jurus selamatnya, jurus ta'wil. Maka seperti kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang dituduh sering mengkafirkan orang, dia sendiri mengatakan bahwasanya kita tidak mengkafirkan ahlul qiblah, orang yang masih sekiblat dengan kita, dengan ta'wil, kalau mereka masih punya ta'wil. Ya, karena ta'wil tadilah alasannya kan untuk menyucikan Allah. Tujuannya adalah menyucikan Allah, cuma salah jalan. Kita katakan, wahai saudaraku, tidak cukupkah Allah dan Rasul menyucikan Allah tabaraka ta'ala? Sehingga kita perlu belajar lagi pada orang Yunani. Belajar. Di mana fungsi Nabi menjelaskan tauhid kalau tidak jelas dengan sunnah Nabi? Sehingga kita harus belajar lagi pada Aris. Tahu Aris? Aristoteles. Socrates. Iya, kita kok lebih percaya dengan cara berpikir mereka terhadap Allah
daripada Allah sendiri yang memfirmankannya, Nabi sendiri yang menyabdakannya bahwa Allah begini-begini, Allah bercerita tentang dirinya begini-begini. Lalu kita pakai pendekatan filsafat Yunani bahwa kalau dia ini kalamullah, padahal ditulis di kertas, dihafal dalam dada orang, berarti dia menempati tempat, padahal Allah tak boleh punya tak boleh punya tempat. Ikhwani billah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sehingga ada orang, seorang dosen, subhanallah, dia ngajar anak-anak mahasiswa baru. Jadi dia tamat Belanda pula kabarnya, entah tamat mana, bukan luar negeri lah, negeri-negeri yang penuh subuhatnya. Ini belajar Islam pada orang non-muslim. Tentu hasilnya non-muslim. Allah musta'an. Jadi ketika ngajar, waktu itu tentara Inggris dan Amerika memasuki masjid di Basra di Irak dan membakar dan menginjak-injak Al-Quran. Orang dunia Islam kan pada protes semuanya dalam rangka membela kitab suci kita. Nah, dosen ini merasa itu tindakan yang tidak elegan, tindakan yang tidak fair. Masa kertas diinjak sampai demo ke kedutaan Amerika dan Inggris di seluruh dunia. Umat Islam ini memang lebay, perlu pencerahan. Tahu lebay? Tuk lebay, ya, orang kampungan gitu. Orang Islam ini orang kampungan, dia nggak tahu. Dia orang Islam, dia bilang kampungan itu ada juga orang Amerika di situ, ada juga orang Inggris gitu, dan seterusnya. Ya saya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tentu yang namanya anak-anak baru ngangguk-ngangguk, apalagi di doktor ke calon profesor pula kan, ngangguk-ngangguk. Untung ada seorang mahasiswa yang agak yang berani, cair. Dia berpikir ini tidak boleh dibiarkan. Kan alasannya tadi, Al-Quran yang sesungguhnya kan ada di Lauhul Mahfuz. Ini hanya media, kertas. Kertas itu diproduk oleh RAPP atau Indah Kiat, kan makhluk tuh. Masa kertas diinjak-injak, tonton sampai demo seluruh dunia, ya tak? Protes ke kedutaan Amerika dan Inggris. Katanya ini umat Islam lebih tidak paham apa yang seharusnya dilakukan. Najulah anak mahasiswa ini ke meja beliau, ke depan, Pak, boleh saya pinjam diktat bapak nih? Dia bawa diktat kuliah kan? Ya boleh, silakan. Boleh saya tengok. Wah, bagus. Hah? Iya, bagus sekali nih Pak. Iya. Ini saya menyiapkannya 5 tahun, saya siapkan diktat ini. Oh iya, mau bagus banget. Habis itu diludah, dilempar ke lantai, diinjak-injaknya. Marah nggak ustadznya? Marah nggak dokternya? Marah dia. Nah, di sini baru pencerahannya nanti. Ternyata Pak Ustadznya dosennya masih lebay juga, walaupun masih kampungan juga. Lalu dibalas oleh mahasiswa, Pak, jangan marah Pak. Dia mau mukul anak Pak, dia bela diri pula kan, ditangkisnya. Pak, sabar Pak. Kan Bapak bilang tadi Al-Quran yang asli kan di Lauh Mahfuz. Yang diinjak orang kan cuma kertas, media. Jadi tidak menginjak Al-Quran yang sesungguhnya. Taib. Ilmu Bapak kan di otak Bapak. Di kepala Bapak ilmu itu kan. Ini kan hanya media yang Bapak salin di sini. Yang saya injak kan cuma medianya, bukan kepala Bapak. Tidak boleh marah. Ternyata dokternya masih lebay juga, yang perlu pencerahan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, hati-hati kita dalam beragama ini bertindak. Jangan asal dikatakan orang begini kita anggukkan. Ini dasarnya karena apa? Karena dasar ilmu kita sangat lemah. Tiba-tiba diajar sama orang yang penuh dengan subuhatnya. Masa orang kafir nak memajukan orang Islam? Mana ada? Dia bicara masalah agama, dia sendiri agamanya sendiri tidak diikutinya, apalagi agama kita. Allah musta'an. Tapi begitulah, masya Allah, kalau akhirnya dosen itu tak masuk lagi dia. Ya karena masih kampungan rupanya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau ada bahasa di sini keras, memang di sananya keras juga.
Di sananya keras, sama-sama keras. Karena kalau serangannya keras, tangkisannya ya biasa. Itulah saya bilang, makanya tonton untuk hari ini saya siapkan pekan yang lalu. Cuman takut saya habis itu ya lupa lagi jadinya. Jadi berat memang. Jadi jangan nanti lepas ini antum bawa ke senjata ini ya, tutup tembak keluar, jangan. Biarlah ini di antara para ahlinya. Ya. Kita cukup meyakini, memilih bahwa yang hak itu tentu bersama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin bahwa keterangan Nabi lebih kita dulukan dari keterangan selain Nabi alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya pendekatan ilmu logika ini tidak dipedulikan oleh Nabi, sebab Asy'aris lebih duluan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu-ilmu itu sudah ada sebelum Nabi dibangkitkan. Karena Asy'aris wafat tahun sengaja lupa tanggal wafatnya ya. Ya, Asy'aris itu wafat 324 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Berarti lebih duluan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tapi tidak semua yang lebih duluan lebih hebat, betul kan? Ya tak? Mana yang lebih duluan, Adam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Adam. Tapi mana lebih hebat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustaz ya. Jadi tidak selamanya yang di depan itu lebih bagus dari yang di belakang. Buktinya anaknya imam, maknya di belakang di makmum. Mana lebih bagus? Maknya apa anaknya? Hah? Hah? Harus mamaknya yang cium tangan anaknya nanti ya? Enggak. Tetap anak-anak. Walaupun di posisi tertentu dia didahulukan dari ayah dan emaknya. Jangan nanti mentang-mentang jadi imam tiba-tiba balik ke belakang nampak ayah. Ya, berangkat. Jangan. Antum tetap di bawah ayah antum. Antum misalnya guru antum jadi imam, tiba-tiba ustadz di belakangnya kan. Ustadz, jangan berdiri dulu, duduk dulu. Jangan. Jadi tidak selamanya yang di depan lebih hebat dari yang di belakang. Jelas ya? Jadi jangan bilang Asy'aris lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang paling cerdas itu kata Ibnul Jauzi bukan para pemikir tapi para nabi yang dapat ilmu langsung dari pencipta, itu Allah tabaraka wa taala. Dan yang paling cerdas di antara yang cerdas itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau masih belum cukup dengan keterangan Nabi, berarti kita belum begitu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih memerlukan keterangan-keterangan di luar itu. Disinilah letaknya bedanya antara ashabul hadis dengan ashabul hadas. Jelas? Kalau ashabul hadis cukup dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak perlu pendekatan-pendekatan lain. Karena Nabi tidak memakai pendekatan itu. Andainya butuh, Nabi akan buka pintu. Sebagaimana ketika ada dibutuhkan untuk dakwah kepada selain kaum muslimin, dibutuhkan ahli bahasa lain. Maka Nabi perintahkan Zaid ibn Thabit untuk belajar bahasa orang-orang Nasrani, Suryaniyah, dan bahasa-bahasa orang Yahudi. Itu bahasa apa bahasa Yahudi? Ibrani, bahasa Ibraniyah. Disuruh belajar karena bahasa ini digunakan, diperlukan. Tapi Nabi tak suruh untuk belajar akidah ke orang-orang Yahudi Nasrani yang memakai pendekatan filsafat. Sebab apa? Karena mereka mulai sesat dengan pendekatan itu. Mulai sesat dengan pendekatan itu. Maka umat Islam pun seperti kata Nabi akan ikut juga cara mereka. Akhirnya cara sesatnya juga sama. Ya. Dulu orang-orang Nasrani, ya maaf nih bercerita orang ya, pada asalnya mereka juga tidak nyanyi di tempat ibadahnya. Lalu datang para orang-orang yang apa namanya dianggap pemuka agama, lalu memasukkan nyanyian. Akhirnya umat Islam pun ikut pula. Akhirnya ikut pula nyanyi-nyanyi di masjid. Ya, karena meresap dalam hati Ustaz. Apa ndak meresap lagu cinta belum? Iya.
Kan apa tidak meresap pula. Nah, padahal sebenarnya Al-Quran dan Sunnah lebih meresap sebenarnya dalam jiwa orang-orang yang beriman. Oleh itu kaum muslimin, sekali lagi saya ulang kembali, jangan nanti habis ini bawa senjata ini lalu kafir, jangan. Itu bukan gawe kita. Tapi yang cukup bagi kita adalah meyakini bahwa bahwa Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak menjelaskan tentang sifat Allah daripada selain keduanya, dan keterangannya sudah sangat jelas. Maka kita tidak memerlukan pendekatan-pendekatan ilmu selain Islam. Seperti kata Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i ketika didebat oleh ahli kalam, oh tidak bisa Quran dan Sunnah aja ustadznya. Bahasa itu sekarang itu sudah ada dulu disampaikan pada Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, Imam Malik. Tidak bisa, harus pakai logika. Lalu kata Imam Syafi'i, subhanallah, memang agama ini dulu hidup gara-gara logika atau gara-gara Quran dan Sunnah? Nah, agama ini hasil pemikiran Nabi kah atau hasil kenabian Nabi? Hasil wahyu yang turun kan, iya kan? Kalau logika, Nabi tadilah cerdas orangnya. Jadi rujukan orang Quraisy kan sebelum sebelum dia berdakwah. Kapan dia baru membangun agama? Setelah turun wahyu. Berarti wahyu lebih hebat dari logika. Jadi tidak bisa. Makanya Imam Syafi'i katakan, subhanallah, bukankah agama ini dibangun di atas Quran dan Sunnah? Lalu antum bilang tidak cukup Al-Quran dan Sunnah, harus pemahaman banyak. Dan ini senjata ini sudah dari dulu disampaikan dan dikembalikan juga hari ini, diasah lagi, dikilir lagi dan seterusnya, sehingga dituduhlah orang-orang yang tidak bersandarkan logika, hanya bersandarkan Al-Quran dan Sunnah yang sesuai logika. Karena tidak ada Al-Quran dan Sunnah yang tidak sesuai logika, ya. Tapi tidak mendahulukan logika yang tidak logis daripada Al-Quran dan Sunnah. Kan logikanya begitu tadi. Al-Quran ini disalin, berarti punya tempat, berbagi-bagi juz dan hizb dan sebagainya, berarti beranggota. Padahal Allah tidak mungkin ini pikiran antum. Ini pikiran antum. Bukankah antum kan punya ilmu di mana? Di otak atau di akal. Akal di mana? Di kepala. Ada yang bilang di sini, ada yang bilang di dengkul kan? Tayyib. Ada nggak dia mengambil tempat di situ? Ada tempatnya? Ustaz, akal itu di mana? Di kepala antum. Ada tempatnya? Ada tempatnya? Tidak ada. Tidak menempati dia. Buktinya orang hilang akal, tidak ada tempat yang kosong. Kalau tidak percaya, ya pinjam antum jadi sukarelawan. Kita hilangkan akalnya. Lalu kita otopsi nanti, di mana letak akal itu dulu ya? Tidak ada bekas sama sekali. Berarti tidak semua. Kan akal tadi mengatakan sesuatu menempati sesuatu. Makanya kan lari dari mengatakan Allah di atas, karena kalau disebut di atas berarti Allah menempati tempat bertempat. Tidak semua sesuatu di sesuatu bertempat di sesuatu. Itu di makhluk juga ada, apalagi di Al-Khaliq yang tak mungkin sama dengan makhluk. Jelas? Makanya keedah yang keliru digunakan untuk melawan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya yang terjadi adalah tersesat jalan. Dan ketahuilah, orang tersesat selalu tidak sadar dia sesat, termasuk kita. Kalau kita salah, sadar tidak kita salah? Sadar antum ketika buat salah? Enggak kan? Nah, baru sadar ketika diingatkan. Ketika diingatkan kadang enggak ngaku juga salah. Iya, serius ini. Awak dah jelas salah, enggak ngaku juga salah. Kan berapa banyak kita tegur orang. Ikhwani fillah. Orang paling pantang disalahkan memang. Antum pernah kuliah, Pak? Pernah kuliah? Sekolah pernah kan? Ketika dosen salahkan jawabannya, marah enggak? Ini dosen killer katanya. Harusnya kurangi, jangan sampai 2 nilai lah Pak, 1/2 senilai saja lah. Orang tidak suka disalahkan walaupun jelas-jelas salah. Tapi kalau sempat dosennya masya Allah yang salah dikit dibetulkan juga, ini baru
baru Pak dosen yang hebat. Betul kan? Ini guru yang bagus. Tapi kalau gurunya teliti, kita tidak suka. Betul kan? Betul apa enggak? Betul. Sama juga istri kita. Kalau kita terlalu teliti di rumah itu dia tidak suka. Nampak kain belum kering, kita ngomongin juga. Nampak makanan belum masak, kita ngomongin juga. Anak belum dibersihkan, kita ngomongin juga. Mobil belum dicuci, ngomongin juga. Suka istri. Padahal betul kan? Makanya tidak usah tajam sekali penglihatan di rumah. Iya. Kalau belum selesai pelantai, ambil pel langsung. Tidak usah ngomong. Iya. Habis itu baru ngomong, Masya Allah, kamu hebat deh ya. Rumah selalu bersih. Ya, tapi jangan bahasa sindiran, dia paham tuh. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang mau tidak suka disalahkan. Itu sudah tabiat kita. Walaupun salah. Allah musta'an. Nah, bagaimana barometer benar salahnya? Itu Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram. Nah, siapa yang wal Quran allazi huwa kalamullah huwa allazi yanzilu bihi Jibril, dan Al-Quran yang merupakan yang dia hakikatnya adalah kalamullah dan wahyunya huwa allazi yanzilu bihi Jibril ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa turun oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Qur'anan Arabiyyan, yaitu berupa Quran yang berbahasa Arab, liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui, basyiran wa naziran, membawa berita gembira dan peringatan. Kama qala azza min qail, sebagaimana Allah berkata, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabbul Alamin. Dan kita sepakat itu nuzul dari atas. Ini kan habis nuzul ditanya juga orang kan, nuzul apa artinya Ustaz? Turun. Jadi yang turun itu apa? Al-Quran. Yang menurunkan siapa? Allah. Allah di mana? Oh, jangan ditanya, itu bahaya. Subhanallah. Jadi yang jelas pun jadi tidak jelas gara-gara mengikuti metode yang tidak jelas. Maka ikutilah yang jelas, karena Al-Quran itu jelas menjelaskan. Iya kan, Al-Quran kan, antum peringatan nuzul Quran kemarin kan? Enggak? Ya Allah, itu maka enggak tahu antum jadinya. Nuzul itu apa artinya? Turun. Yang turun itu apa? Al-Quran. Yang menurunkan siapa? Allah. Turun itu biasanya dari mana? Di atas. Terus Allah di mana? Oh ya, enggak boleh, itu bahaya. Sesat antum nanti. Nah, gitu, sesat antum nanti. Terus turun dari mana? Kalau turunnya dari atas kan sederhana. Jadi klop antara kaedah bahasa, antara fitrah, antara fakta, antara sejarah, antara berita yang datang dari Allah yang maha benar, bahwa dia di atas. Tapi gara-gara sedikit menyimpang, akhirnya terpaksa payah-payah jadinya. Ustaz, tapi Ustaz nunjuk Allah tadi di atas. Oh, salah tunjuk tadi, salah tunjuk. Tapi kok sering sekali? Iya juga ya katanya. Tapi enggak, ini akidah Wahabi, bahaya nih. Allah musta'an. Bukan akidah Wahabi, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala al-habib al-mustafa. Ma'asyiral kiram, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ini kan bahasa Al-Quran jelas sekali kan, turun dibawa oleh Al-Amin. Siapa Al-Amin? Jibril. Siapa yang gelar dia Al-Amin? Allah. Karena dia ditinggal di atas. Kan Jibril di atas kan? Malaikat di mana? Di langit. Sah? Maka yang gelarkan dia Al-Amin masyarakat langit. Kalau turun kepada Nabi, Nabi digelar Al-Amin. Siapa yang kasih gelar? Hah? Masyarakat bumi, masyarakat Makkah, karena mereka yang bergaul langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Amin tidak turun langsung dari langit. Kalau tidak nanti dianggap sebagai intervensi. Tidak, kalian sendiri yang gelar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin, lalu kalian tuduh pendusta. Allahumma musta'an. Kemudian ala qalbika, dibawa turun, disampaikan ke hatimu, litakuna minal munzirin, agar
kamu menjadi salah satu dari orang yang memberi peringatan. Ini kalau ada, ini bahasa inzar ini paling ditakuti oleh orang jahiliyah waktu itu. Jadi mendengar Nabi SAW ketika mengumpulkan pertama kali setelah turun fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin, kumandangkan apa yang diperintahkan sampaikan kepadamu dan berpaling dari orang musyrikin. Lalu Nabi mengumpulkan mereka di atas bukit Safa ya. Kemudian mereka menyeru, Nabi menyeru para keluarganya, lalu dia sampaikan di ujungnya, inni lakum nadhirun baina yaday adzabin alim. Saya diutus menjadi peringatan, pemberi peringatan. Kalau bahasanya peringatan, biasanya yang benar-benar itu yang salah-salah ya. Hah? Saya peringatkan Anda, berarti berbuat sana. Memang bahasa Arab itu begitu, Ustaz. Jadi kalau bahasa peringatan berarti mereka dalam kesalahan. Itu langsung ditangkap oleh Abu apa? Abu Lahab. Dia langsung paham. Ini tidak benar, ini menyalahkan kita ini. Ini menyalahkan kita. Maka keluarlah pernyataannya, tabban laka alihadza jama'tana. Hah? Celaka kamu nak memperingati kami. Ini itu bahasanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi itu diutus untuk beri peringatan, litakuna minal munzirin. Makanya dakwah itu memang harus memperbaiki yang salah. Walaupun maratibnya yang dalam praktiknya Nabi SAW lebih atau lebih sering menggunakan bahasa yang memberi harapan. Dalam itu terdapat peringatan. Kalian beramal, ini pahalanya. Kalau tidak, kalian rugi. Kan itu ada konsekuensinya. Ini pahala, kalau tidak rugi. Nah, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas menjelaskan. Coba lihat bahasanya, mubin, bukan bayyin. Sebab ada bahasanya bayyin, jelas, tapi mungkin belum menjelaskan. Sama sekarang guru kita menjelaskan, dah jelas bahasanya, cuman bagi kita belum bisa menangkap semuanya, betul kan? Makanya ada sesi tanya jawab. Nah, tadi dah jelas bahasanya Ustaz, tapi bagi saya belum menjelaskan, diulang lagi. Bukan kita. Orang-orang sekelas Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, murid Imam Asy-Syafi'i, diulang-ulang 40 kali baru jelas baginya. Sampai-sampai Imam Syafi'i, sampai dia keluar dari majelis, pergi ke rumahnya, didatangi oleh gurunya Imam Syafi'i ke rumahnya. Ya Rabbi, ayo kita ulang yang tadi lagi. Begitu sabarnya Imam Syafi'i rahimahullah, karena memang muridnya asalnya cerdas, tapi belum jelas baginya. Kalau seandainya saya bisa menyuapkan ilmu ini kepadamu, aku suapkan, katanya. Istilahnya disuapi gitu. Begitulah Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Kemarin sudah kita jelaskan makna mubin itu, satu yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Yang kedua, yang mendengar mampu mencerna apa yang disampaikan. Itu baru dikatakan perkataan itu mubin. Maka mustahil ayat-ayat tentang sifat Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Quran, dan Al-Quran disebut dengan mubin, kemudian Nabi disebut dengan mubayyin, lalu tiba-tiba Al-Quran dan hadis tidak cukup untuk menjelaskan sifat-sifat Allah Tabaraka Ta'ala. Ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, dan bertentangan dengan ijma' as-salafus salih. Ijma' as-salafus as-salih, bahwa mereka meyakini seperti yang disampaikan. Dan sekarang datang lagi, Masya Allah, dianggap kita berdusta, klaim dusta. Akidah salaf itu meyakini makna asli, yang adalah makna tafwid, nanti akan kita bahas pada masanya, yaitu mereka tidak paham maknanya. Subhanallah, hanya Allah yang paham maknanya. Ini jalan mengelak lagi.
Bagaimana cara menafikan sifat-sifat Allah tabaraka taala? Memang menolak itu lebih mudah daripada menerima. Ya. Mana lebih senang? Menolak atau menerima? Menolak atau menerima? Ustaz, antum punya anak gadis, lalu dilamar oleh anak bujang. Mana yang lebih repot? Menerima atau menolak? Yang lebih repot. Ya menerima. Nolak kan mudah kan? Mohon maaf deh. Kan? Hah? Gimana? Mana yang lebih susah, menolak atau menerima? Menolak lebih susah. Antum sebagai direktur perusahaan, saya melamar kerja. Mana yang memudahkan antum? Antum terima saya sebagai pekerja atau antum tolak? Tidak paham pertanyaannya. Kalau paham, jelas ya. Sebab kalau antum tolak, selesai masalah. Tertolak aja habis. Ya tak? Tapi kalau antum terima, antum harus siapkan untuk pelatihan saya, BMTech misalnya. Tak? Kemudian harus siap gaji percobaan 85% misalnya. Kemudian kalau saya terima lagi, naik gaji penuh, tunjangan ini itu. Banyak tanggung jawabnya kan? Makanya menolak lebih mudah dari menerima. Jelas. Hah? Sebab kalau antum terima lamarannya tadi, antum harus siap-siap untuk walimah. Iya tak? Apalagi antum punya strata ekonomi yang lumayan gitu. Ya, makanya nikahnya harus di ballroom hotel misalnya kan, dan sebagainya. Undangan tidak boleh kurang dari 5.000 undangan. Repot enggak? 5.000 undangan itu berapa porsi itu? Nah, paham kan? 10.000 itu kalau tidak bawa anak. Kena bawa menantu. Karena tidak jarang undangan yang bawa anak, menantu, kakek, nenek bawa semua kan. Awak cadangannya satu undangan 2 orang, dia datang 12 orang. Makanya ada kalanya kadang-kadang tuan rumah kelabakan, baru setengah hari dah habis hidangan gitu, terpaksa kontak sana sini lagi. Betul kan? Jadi kalau tuan-tuan memang tidak siap banyak-banyak makanannya, buat catatan satu undangan hanya dua orang. Resikonya yang tak bisa ninggalkan anak tak akan datang. Biasa saja nanti dari 1.300 orang tak datang. Persoalan ninggal anak kecil tak bisa. Akhirnya antum terpaksa komplain juga. Saya mengundang antum tak datang. Pasalnya ada catatannya, tak boleh bawa anak kecil. Masyaallah kiram. Jadi menolak itu lebih ringan daripada menerima. Menerima itu meyakini. Makanya kaum muslimin berat menerima itu. Maka dakwah itu pada awalnya kebanyakan ditolak. Kita ketika didakwahi langsung terima. Nah, nolak dulu saya. Lebih banyak melawan itu. Apa pula kaji baru tu kan? Padahal ini yang kaji lama sebenarnya. Dianggap kaji menolak. Sama. Kalau antum tidak berarti antum hebat dari kita tuh. Nah, mungkin jenisnya Abu Bakar Siddiq ini ya, langsung menerima. Tapi rata-rata menolak, mantul dulu. Ya tak? Tapi akhirnya diintip lagi. Ternyata tidak benar fitnah yang disebutkan itu. Kan itu kan, karena sekarang bahwasanya begini dan seterusnya, banyak fitnahnya kan. Mereka suka mengapirkan orang, bid'ah, semuanya serba salah, semua serba bid'ah, tidak ada yang boleh. Coba tengok, tapi orang tuh makan juga dia, apa tuh kan ya. Orang itu Masya Allah banyak juga istrinya kan ya. Tapi katanya sebenarnya tidak boleh semua. Orang tuh senyum juga terus, ya sah? Nah, akhirnya tertarik. Oh, ternyata semua fitnah itu tidak benar. Sebab fitnah. Kemudian kita ngaji kan tidak memfitnah gitu kan? Kita kan tidak boleh fitnah. Ya hanya menyampaikan. Kalau orang tuh tidak memfitnah banyak. Sebab memang yang suka fitnah itu orang yang menyimpang. Maka karena dia di posisi yang keliru, maka dia ingin minimal orang tuh sama-sama keliru dengan kita posisinya. Itu minimal targetnya. Kalau bisa kita yang dianggap benar, yang lain dianggap salah. Allah musta'an.
Cukup gitu aja dulu ya. Jadi menolak lebih ringan konsekuensinya daripada menerima. Karena menerima itu ada konsekuensinya. Menolak itu habis. Paling-paling nanti diumpat sama orang itu aja. Ya. Kan tidak mengurangi kita diumpat kan. Tapi kalau menerima itu konsekuensi yang berat. Maka menerima itu yang bisa menerima hanya orang-orang hebat. Yang menolak Al-Quran dan Sunnah orang-orang lemah. Menolak Al-Quran dan Sunnah ada orang-orang lemah. Oleh sebab itu semoga Allah kuatkan kita. Dan insya Allah kita sambung lagi karena ini berat, makanya terpaksa saya jalan sikit-sikit dengan antumnya karena berat memang. Saya sendiri takut saya memang nanti didengar oleh orang tuh lihat mengapirkan orang, maka saya bilang saya imbangi karena saya tahu bahwa di sebelah juga menyesatkan. Ya kita bukan gembira lihat orang kesasar, tidak, kita kasihan. Kalau perlu kita temani dia sasar dulu, habis itu diajak dia untuk kembali ke pangkal jalan. Diikutin sebentar dulu kan, nah, habis itu kita udah lama ini tidak ketemu ini, ya kan? Sama kita, pokoknya yang sesasar tak pernah sadar kesasar. Kalau dia sudah sadar pasti balik ke yang benar. Makanya perlu para ulama untuk mengingatkan, perlu para dai untuk jujur dalam berdakwah. Ya, ada yang tidak jujur, kadang dia tahu tapi menimbun itu, karena ada hal-hal yang barangkali menurut ijtihadnya ada hal-hal yang penting yang harus dia. Jadi tidak sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang penting asal sama-sama senang aja lah. Jangan salahkan orang karena mau orang pantang disalahkan. Ini namanya jurus aman. Jurus aman. Ada pula yang sebagian jangan sekarang dulu, nanti. Ada pula yang tidak sabar. Tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Nah, gitu kan? Akhirnya tanpa memikirkan momen yang pas, tanpa mempertimbangkan bahasa yang bagus, akhirnya disampaikan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang paling bagus itu adalah seperti Nabi alaihissalam, santun, Nabi lembut, Nabi sayang, Nabi perhatian, dan Nabi mau mendengarkan dulu sebelum dia bicara. Dia dengarkan dulu. Dah selesai, dengarkan saya sekarang. Apalagi kalau yang didakwah itu orang yang lebih tua dari kita. Yang lebih tua dari kita ketika pentolan Quraisy dialog dengan Nabi beri kesempatan, silakan tuan-tuan ngomong dulu. Ya pasti omongan mereka kan sedikit, karena barang lagi sudah jelas kan, yaitu kekufurannya. Dengarkan. Habis, ada yang mau disampaikan lagi? Enggak. Nah sekarang coba dengarkan saya. Kita kan enggak. Orang belum, Bapak jangan ngomong. Bapak enggak ada hak ngomong, saya yang harus ngomong. Nah, kan itu masalah juga kan kita. Ya sih, bagi yang sudah menerima itu enggak apa-apa. Paling-paling disebut ustadz ini. Tapi kalau yang tidak menerima yang setengah-setengah, juga ustadz aja yang ditinggalkan. Semua ustadz yang paham akan ditinggalkannya. Orang itu keras semua katanya. Padahal belum ketemu sama yang lembut kan itu. Allah musta'an. Jadi di sini seni dakwah itu penting dan kehati-hatian itu sangat diutamakan karena Nabi itu diberikan oleh Allah SWT perangkat yang sangat berpengaruh, yaitu akhlak yang tinggi kepada umatnya, baik yang kecil maupun yang besar, yang berpengaruh maupun yang tidak berpengaruh, diberikan haknya. Ini tidak baru nak berdakwah tapi tidak ucapkan salam ke orang, gimana pula orang nerima kaum muslimin? Berilah mukaddimah yang menenteramkan. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Oh ternyata lama sekali hari ini, jam sudah diperbaiki pun masih salah lagi. Baik. Sampai di sini kita jumpa lagi insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.